Kalian ngerasa sedih banget gak sih waktu denger si artis ini tuh ngalamin perselingkuhan juga KDRT yang dilakukan sama suaminya sendiri? Oke, kita menikah, kita saling sayang, kita saling mencintai, tapi kita juga gak ada salahnya untuk berhati-hati. Salah satunya apa? Dengan bikin perjanjian pranikah. Kenapa banyak yang bilang bahwa cowok kalau udah sukses itu pasti berubah? Nah ini nih pentingnya perjanjian pranikah. Mungkin pada saat kalian nikah itu kalian belum sukses, duitnya belum banyak, kita tuh nggak tahu nanti 10 tahun yang akan datang itu kayak gimana. Siapa tahu kalian besok setelah menikah sukses, harta kalian banyak. Nah ini sudah tercantum di perjanjian pranikah. Nah ini untungnya tuh di sini. Tiba-tiba si suami selingkuh nih. Lah si cewek apa yang nggak kasihan? Nggak kerja, cuma ngurus ibu rumah tangga, hartanya semua milik suaminya, lu dibuang gitu aja cuy. Nah dengan perjanjiannya pranikah, setidaknya nih harta lu aman, hak asuh lu aman, hidup lu aman lah kalau misal pasangan lu macem-macem. Jangan lupa buat kalian yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Kita saling membantu ya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel keluarga Papa Bahtiar. Ya, aku bener-bener kepikiran banget dan sampai gak bisa tidur beberapa hari ini karena ada berita yang booming banget. Cerita si artis ini sama kayak vlog yang sebelumnya ini kita lagi bahas, yaitu kekerasan dalam rumah tangga juga perselingkuhan. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa tonton dulu nih video aku yang sebelumnya, yang tentang aku trauma, kenapa aku gak mau menikah dan aku gak mau punya anak. Kalian bisa bayangin kan gimana hal itu dialami sama diri kalian sendiri, terutama gue nih di sini. Gue ngalamin hal itu dari gue kecil. Kita yang ngelihat si artis itu mengalami KDRT, perselingkuhan, aja kita sedih banget. Apalagi gue yang ngalamin. Gue dari kecil cuy, nyampe gue gede, nyampe gue kerja, nyampe sekarang ini lingkungan gue itu semua kayak gitu semua. Gue nyaksiin udah pernah, ngalami udah pernah, sering malah. Jadi kalau misalnya ada yang lihat video gue sebelumnya terus mereka berkata, trauma apa sih? Trauma banget gila. Sampai gue takut nikah, sampai gue takut punya anak, trauma banget. Kalau lo yang nggak tahu kenapa gue bisa ngalamin, lo bisa lihat deh di vlog gue yang ini. Gue pernah punya mantan psikopat. Kalian tahu nggak? Gue pacaran sama suami gue itu udah 5 tahun. Dari awal kuliah semester 2. Bahkan dari awal gue pacaran sama suami gue sampai sekarang, gue gak bisa ngasih kepercayaan ke dia 100%. Gue waktu diminta dia buat ayo menikah, susah banget gue mau untuk bilang ya aku mau menikah. Itu butuh betul-betul banyak pertimbangan buat gue nih. Dan kenapa sampai gue yakin akhirnya gue mau menikah? Karena pengorbanan suami gue yang bisa bener-bener gue yakin, oke, kita menikah. Dan kalau ada yang bilang traumanya udah hilang belum? Atau lu bisa gak percaya sama suami lu? Gak bisa. Trauma itu jelas pasti masih ada. Buat percaya 100% tuh susah. Bukan berarti kita itu jadi pasangan yang overthinking ataupun posesif ke pasangan dikit-dikit. Coba cek HP dikit-dikit, siapa yang telepon gitu. Enggak gitu juga. Maksudnya percaya dalam hal ini tuh percaya bener-bener 100% yang dia gak mungkin selingkuh ataupun gak mungkin melakukan KDRT itu kayak gitu yang gue maksud. Gue setiap pacaran itu selalu kalau udah sayang, cinta, bucin gue bucin banget waktu pacaran. Lu bisa lihat deh jejak digital gue sebelum ini, lu lihat di Facebook, Instagram, video romantis gue sama suami gue sekarang tuh ada. Gue sayang, gue cinta, gue bucin, tapi gue gak goblok. Nih garis bawah ya, gue gak goblok, gue gak bego, gue gak goblok. Dari awal gue pacaran, gue selalu nge-mindset nih di otak, lu boleh bucin, lu boleh sayang, minta ampun sama pacar lu, tapi jangan bego. Itu yang selalu gue tekankan nih di otak. Bahkan sampai gue nikah sekarang, gadis, lu boleh nikah sama orang ini karena lu sayang, karena lu cinta. Cintai dia, layani dia dengan sepenuh hati, taatlah sama dia, tapi lu jangan pernah jadi istri yang bego ataupun goblok. Nih, gue ke mindset kayak gitu sampai sekarang. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena zaman sekarang itu udah beda cuy. Banyak banget pelakor. Kita gak tahu kehidupan nanti yang akan mendatang kayak gimana. Jadi otak kita, walaupun kita sayang, walaupun kita cinta, tetap main. Ya kita saling jaga-jaga aja lah. Gak ada salahnya kan untuk berhati-hati. Salah satunya apa? Dengan bikin perjanjian pranikah. Itu bukan suatu hal yang tabu, bukan. Itu justru akan membantu kita nih. Kita gak akan tahu apa yang akan terjadi berpuluh-puluh tahun yang akan mendatang.
Dan di perjanjian pranikah ini bisa kalian tanda tangani berdua, juga diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Di situ nggak cuma mengatur satu hal, tapi banyak hal di perjanjian pranikah itu. Mengatur bagaimana harta yang dibawa sebelum menikah, bagaimana harta yang diperoleh selama masa pernikahan, masalah hutang piutang, masalah hak asuh anak apabila di salah satu pihak ada yang melakukan KDRT ataupun perselingkuhan. Masih banyak lagi di dalamnya. Pernikah itu bukan suatu hal yang tabu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena gini, itu menguntungkan dua belah pihak justru. Aku tidak menjamin aku tidak selingkuh nantinya, aku tidak bisa menjamin. Aku juga tidak bisa menjamin suamiku nantinya tidak selingkuh ataupun melakukan KDRT. Jadi ini saling menguntungkan. Apabila, contohnya, amit-amit ya, contohnya nanti aku akan melakukan KDRT ataupun perselingkuhan, itu tidak akan merugikan suamiku. Karena apa? Ada aturan yang tercantum di dalam pernikah itu loh. Kalau di aturanku gini, kalau misalnya aku yang selingkuh, nanti harta aku, gaji aku, pensiunan aku, hak asuh semua jatuh ke tangan korban. Dan masih banyak lagi sih di situ. Ini contoh aja ya, salah satu contoh. Jadi apabila nih nanti suami gue selingkuh, Ivan selingkuh nih, ataupun KDRT, terus gue pisah, amit-amit ya, silakan lu pergi sana, silakan lu pergi, bawa tuh selingkuhan lu sana, pergi jauh, tapi harta lu sama gue. Jadi lu melarat berdua sama selingkuhan lu gitu, ibarat gitulah. Pensiunan sama gue, gaji bulanan sama gue, di situ aturan tertera seperti itu. Hak asuh sama gue, lu sengsara. Jadi kalau sekarang gue sama Ivan berani buat selingkuh ataupun melakukan KDRT, kita mikir berkali-kali dong. Nah itu salah satu keuntungannya juga. Dan di perjanjian pranikah ini ya guys, gue mengatur bahwa gue menunda punya anak. Ketika lu nih sudah menikah, sama lu sebelum menikah, karakter pasangan dan keluarganya pasangan itu berbeda, jauh. Ini gue alamin. Nah ini nih yang nyebabin bisa tingkat perceraian tinggi. Lu gak tahu kan, lu baru kenal sebentar, misalnya lu nikah, lu udah percaya, lu tiba-tiba langsung punya anak cepet. Ternyata baru tahu ternyata suami lu tuh gay, atau pasangan tuh lesbi misal. Lu baru tahu itu, sedangkan lu udah punya anak terlanjur nih. Yang jadi korban siapa selain lu sendiri? Anak lu. Gak kasihan lu? Lu baru kenal dia sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun pacaran, lu terus mau diajak nikah, baru tahu ternyata keluarganya brengsek, suka ikut campur masalah rumah tangga. Lu buru-buru dia punya anak. Yang jadi korban siapa selain lu? Anak lu. Gue gak ngejamin ya hidup gue itu bakal baik dengan adanya pranikah atau menunda anak ini. Enggak, gue juga gak bisa ngejamin. Tapi setidaknya apabila hal itu nanti terjadi, hal itu datang, gue udah lebih siap. Karena gue sebelumnya udah berhati-hati. Gitu loh yang gue mau kasih tahu ke kalian. Gue tuh sayang banget sama teman-teman di rumah gitu. Jangan sampai kisah gue ini terjadi sama anak kalian. Anak kalian punya trauma kayak gue, kalian punya trauma kayak gue. Jangan sampai. Gak ada salahnya untuk berhati-hati. Setelah kalian menikah, tunda dulu lah setahun atau 2 tahun untuk bener-bener kalian tuh tahu, tunda punya anak dulu, maksudnya tunda punya anak dulu setahun atau 2 tahun sampai kalian tuh bener-bener tahu karakter pasangan kalian kayak gimana, keluarganya kayak gimana, baru kalian memutuskan dengan program yang terencana punya anak itu, kalian baru punya anak. Oke, jangan sampai anak jadi korban, kasihan, bener kasihan. Jadi ini benar-benar kesempatan banget buat teman-teman di luar sana yang pada belum nikah. Satu, buatlah perjanjian pranikah yang di situ mengatur semuanya secara detail itu. Terus yang kedua adalah tunda dululah punya momongan. Selama masih bisa kalian berhati-hati, berhati-hatilah, nggak ada salahnya. Dan yang ketiga nih, kalian menikah boleh saling sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling taat satu sama lain, membangun rumah tangga yang harmonis, saling percaya, trustnya lebih dibangun lagi, boleh. Tapi ingat, logika harus tetap jalan. Jangan jadi orang goblok dan bego. Tetap smart. Gue juga tidak bisa menjamin pernikahan gue ini akan abadi selamanya langgeng tanpa KDRT dan perselingkuhan. Gue gak bisa menjamin. Tapi kita sebagai cewek, terutama cewek di sini, kita harus berhati-hati, tetap waspada. Karena cewek itu tempatnya sakit.
menstruasi sakit, kita udah sakit melahirkan, udah sakit menstruasi, udah sakit menyusui, hal apapun tuh cewek tuh tempatnya sakit. Jangan sampai suami kita bikin sakit, hidup kita tambah merana. Makanya gue ngomong belak-belakan kayak gini, gue mohon maaf banget apabila ada kata-kata gue yang nyakitin, gak sesuai sama hati lo, pikiran lo. Gue minta maaf karena gue sayang. Sampai di situ yang mau gue ceritain. Kita saling sharing di sini. Ini sharingnya pengalaman gue, dan apabila ada yang enggak satu pikiran sama gue, itu terserah lu deh. Ini pokoknya gue mau cerita yang nurut-nurut aja. Yang mau mempertimbangkan omongan gue ini, silahkan lu pertimbangkan. Gue mohon banget subscribe, like, comment, share video gue biar kita bisa cepat bangun rumah impian kita. Ya udah, bye bye.